Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Rizka Fathia Dan saya Hairani Yusbiah. akan membahas tentang sejarah matematika Yunani. Oke, di sini dapat kita lihat ada peta dari Yunani atau Greek. Nah, Yunani atau Greek ini terletak pada Eropa bagian tenggara dan di dekat Laut Mediterania. Selanjutnya, Yunani. Yunani merupakan negara kepulauan di Laut Mediterania. Orang Yunani menyebut nama negara mereka dengan sebutan Hellas atau Ellada, dan menyebut diri mereka sebagai bangsa Hellen. Dalam bahasa Inggris, negara tersebut biasa disebut Greek. Nah, ini dapat kita lihat ada gambar Yunani tadi, terus ada ini kotanya yang sekarang yang biasa kita lihat ada di YouTube atau video-video gitu, kotanya di pinggir laut dan di pinggir pantai kayak indah gitu, dan ini ada benderanya, warna biru putih. Oke, selanjutnya, ilmu pengetahuan modern saat ini, semuanya itu dimulai pada periode Yunani kuno. Yang paling menonjol dalam perkembangan ilmu pada masa Yunani kuno adalah filsafat. Filsafat disebut sebagai mother of science. Kenapa bisa kayak gitu? Karena bangsa Yunani kuno memiliki cara pandang skeptis yang menumbuhkan sifat senang menyelidiki segala sesuatu secara kritis hingga pada akar-akarnya. Hal tersebut menjadikan bangsa Yunani sebagai bangsa teoretikus. Matematika di Yunani berkembang pada tahun 600 sampai 300 sebelum Masehi di pesisir timur laut Mediterania. Matematikawan Yunani tinggal di kota-kota yang tersebar di sekitar Laut Tengah, bagian timur, mulai dari Italia hingga ke Afrika Utara. Mereka disatukan oleh budaya dan bahasa yang sama, yaitu bahasa Yunani. Selanjutnya akan dibahas oleh Rani. Ya, terima kasih Fatia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan matematika Yunani dibagi menjadi dua periode, periode klasik dan periode Helenistik. Periode klasik abad ke-6 sebelum Masehi, pada periode ini kekuasaan Athena berakhir karena ditaklukkan bangsa Sparta. Namun hal tersebut bukan penghalang dalam perkembangan dan kajian ilmu pengetahuan. Matematika beralih fokus dari pemecahan masalah praktis ke pengetahuan tentang kebenaran matematis. Bangsa Yunani peduli terhadap struktur logis matematika. Hal inilah yang melahirkan warisan ilmu pengetahuan geometri yang hingga saat ini tidak terbantahkan, yakni geometri Euclides. Selanjutnya ada periode Helenistik, 1 abad sebelum abad ke-5 sebelum Masehi. Di bawah pimpinan The Great Alexander, wilayah pesisir laut Mediterania bagian timur, Mesir, Mesopotamia, daratan tinggi Iran, Asia Tengah, dan beberapa bagian dari India dapat ditaklukkan. Pusat pengkajian ilmu pengetahuan terpenting ditempatkan di Iskandaria, Mesir. Tempat ini menarik sarjana tidak hanya dari Yunani dan Mesir, tetapi juga dari Yahudi, Persia, Venesia, dan India. Selanjutnya ada sistem bilangan Yunani. Bangsa Yunani menebangkan sistem bilangan sendiri, sistem akroponik, dan sistem alfabetik. Yang pertama ada sistem akroponik. Sistem bilangan akroponik atau atik yang digunakan pada awal milenium sebelum abad ke-8 sebelum Masehi, ini sedikit lebih primitif, di mana bentuk lambangnya sangat sederhana, kira-kira setara dengan sistem numeris Mesir kuno atau hieroglifi. Akroponik berarti simbol-simbol untuk angka berasal dari huruf pertama dan dari nama angka. Selanjutnya ada sistem alfabetik. Sistem bilangan alfabetik baru mulai digunakan pada awal abad ke-8 sebelum Masehi. Sistem bilangan ini lebih maju dari akroponik dan menggunakan
alfabet atau abjad Yunani sebagai lambang bilangan. Selanjutnya ada sistem akroponik. Sistem Attik mempunyai 6 simbol bilangan angka untuk angka 1, 5, 10, 100, 1000, dan 10.000. Untuk bilangan 1 disimbolkan dengan tongkat tegak yang bukan merupakan huruf awal nama bilangan. Selanjutnya bilangan yang lain ditulis sebagai kombinasi dengan simbol-simbol yang lain. Di sini ada gambarnya. Selanjutnya, sistem akroponik. Bilangan Yunani juga mengembangkan bilangan 50, 500, 5.000, dan 50.000 yang diperoleh dari penggabungan simbol 5 dengan simbol-simbol untuk puluhan, ratusan, ribuan, dan puluhan ribu. Perbedaan bentuk angka 50 di tiap negara kota Yunani yang berbeda 1.500 sebelum Masehi sampai 1.000 sebelum Masehi. Selanjutnya, ada kegunaan utama dari sistem bilangan Yunani adalah untuk menghitung uang. Yang pertama ada satuan dasar uang adalah drama, satuan yang lebih besar adalah talenta. 1 talenta sama dengan 6.000 drachma. Drachma terbagi dalam satu satuan kecil yang dinamai obol. 1 obol sama dengan 1/6 drachma. Obol terbagi dalam satu satuan kecil yang dinamakan chalkos. 1 chalkos sama dengan 1/8 obol. Setengah dari 1/4 obol juga digunakan. Di sini ada talenta, dalam Alkitab adalah satuan terbesar mata uang Yunani. Tembaga disebut chalkos pada zaman Yunani. Selanjutnya saya serahkan kepada Fathia. Baik, terima kasih Rani. Selanjutnya ada sistem alfabetik. Alfabetik Yunani yang digunakan untuk menulis diambil dari Phoenicians atau Phoenicians, yaitu 9 abjad pertama digunakan untuk melambangkan bilangan 1 sampai 9, lalu 9 abjad yang kedua atau jadi setelah dari 9 kayak 10, 11 sampai 18 itu melambangkan bilangan kelipatan 10 yang lebih kecil dari 100. Jadi 100 nggak masuk. Jadi dari 10 sampai 90 kayak 10, 20, 30 gitu. Terus 9 abjad sisanya digunakan untuk melambangkan kelipatan 100 yang lebih kecil dari 1000. Jadi kayak 100, 200, 300 sampai 900. Nah, di sini kalau bisa kita lihat dari tabelnya, itu kan ada yang di strip-strip ya. Nah, yang di strip itu ada digama, kopa, sama sampi. Sampi ini juga bisa disebut dengan san. Nah, itu mereka udah nggak digunain lagi, makanya nggak ada lambangnya di sini ditulis. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita bisa melihat ada bilangan kelipatan 10 kan. 10, 20, 30, 40 dari I, K. Kalau nggak salah ini alfa ya yang 30. Nah, perhatikan 6, angka 6 di 60 ini diwakili oleh simbol huruf kuno yaitu digama. Nah, 9 huruf lainnya mewakili simbol 10 sampai 90. Terus yang ini juga di bawahnya, yang angka 90 atau 9 diwakili oleh simbol kuno kopa. Nah, terus sisanya mewakili kelipatan 100. Terus yang ini juga nih kalau misalkan belasan, itu kayak angka yang dibentuk dengan kaidah tambahan. Jadi kayak yang pertamanya itu lambangnya seperti huruf I ini, terus ada alfa, beta, gamma, dan seterusnya sampai 19. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk contoh penulisan angkanya ada 269, jadi 200 dulu ditulis, yang ini lambang sigma ini itu 200, terus yang 60-nya ini yang tadi di gamma, terus yang 9-nya ini yang terakhir. Jadi 269 ditulis semuanya. Terus yang ini ada melambangkan bilangan 1000 sampai 9000, jadi kayak dikasih aksen gitu loh di atas atau enggak di bawahnya. Seperti itu.
Selanjutnya. Oke, matematikawan Yunani. Yang pertama, ada Thales of Miletus. Nah, Thales ini dilahirkan dan meninggal di kota Miletus. Mengawali sejarah filsafat barat kuno sekitar tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Selain sebagai filsuf, Thales juga dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Thales mempelajari geometri di Mesir dan membawanya ke Yunani. Ia dapat mengukur ketinggian piramida dari bayangan dengan tongkat saja tuh. Saking kerennya. Terus ia juga bisa mengukur jauhnya kapal di laut dari pantai. Terus ia juga bisa memprediksi gerhana matahari yang saat itu pada tanggal 28 Mei tahun 585 sebelum Masehi. Jadi dulu dia tuh terkenal bangetnya karena dia bisa terbukti gitu, dia bisa memprediksi gerhana matahari saat itu. Karena ia sudah mempelajari catatan-catatan astronomis yang tersimpan di Babilonia. Selanjutnya. Nah, Thales memiliki 5 teorema. Jadi ada 5 teorema Thales. Yang pertama, sebuah lingkaran dibagi 2 bagian oleh garis yang disebut diameter. Kita pasti tahu kan ada diameter di lingkaran yang membagi 2 lingkaran. Nah, itu teorema Thales yang pertama. Terus yang kedua, besar sudut-sudut alas segitiga sama kaki adalah sama besar. Kita tahu kan kalau segitiga sama kaki itu kan yang sama kan kedua sisi yang di atasnya tuh. Nah, sudut kakinya itu sama besarnya gitu. Terus yang ketiga, jika ada 2 garis lurus yang bersilangan, maka nah itu tuh sama. Terus yang keempat, ada sudut sentuh busur yang dilukiskan dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Jadi mau gimana pun kita bikin, jadi ada diameter nih, terus kita bikin segitiga sama kaki, segitiga siku-siku dari diameter itu. Nah, mau kayak gimana pun bentuknya, itu akan membentuk sudut siku-siku, si segitiga itu dari si diameter tadi. Terus yang kelima, 2 segitiga dikatakan sebangun apabila memiliki 2 sudut yang sama dan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Nah, ini kan kita sudah mempelajari kan ada materi kesebangunan dan kekongruenan. Kekongruenan. Nah, kalau yang kongruen itu kan dia harus sama persis kan kayak sudutnya sama, terus juga besarnya sama. Nah, itu kongruen. Kalau sebangun sudutnya harus sama, tapi sisinya, ukurannya beda nggak apa-apa, cuman sisinya ini memiliki perbandingan yang sama, gitu. Jadi, si teorema Thales ini sebenarnya kita sudah mempelajari, sampai sampai pas SMA, sampai pas kuliah juga, gitu. Lanjut. Lalu yang kedua ada Pythagoras. Nah, Pythagoras lahir di Samos dan meninggal dalam usia sekitar 80 tahun. Lalu dia memiliki doktrin Pythagoras, yaitu fenomena yang tampak berbeda dapat memiliki representasi matematis yang identik, yang dapat dilambangkan ke dalam suatu bilangan. Jadi berdasarkan doktrin tersebut, ia mempunyai semboyan panta aritmos, yaitu segala sesuatu adalah bilangan. Lalu, Pythagoras juga mendirikan sekolah yang menitik beratkan pada teori bilangan, musik, geometri, dan astronomi. Dalam teori bilangan, ia memperkenalkan bilangan kuadrat, bilangan pangkat 3, serta menerapkan konsep geometri ke aritmatika. Terus, Pythagoras tentunya juga menciptakan rumus triple Pythagoras yang kita kenal sampai sekarang. Nah, teorema Pythagoras ini sangat berguna dalam dunia arsitektur seperti saat membuat kerangka bangunannya. Pythagoras juga menggunakan matematika dalam observasi bidang astronomi. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh Rani. Ya, terima kasih Fatia. Selanjutnya ada Plato. Plato mendirikan perguruan tinggi di Athena yang berfokus pada filsafat.
Terdapat dua macam pengetahuan yang dikemukakan Plato. Yang pertama, pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman atau indera, atau bisa disebut pengetahuan pengalaman. Yang kedua, ada pengetahuan yang diperoleh melalui akal, yang disebut pengetahuan akal. Menurut Plato, geometri merupakan suatu ilmu dengan akal murni yang membuktikan proporsi abstrak mengenai hal-hal abstrak seperti garis lurus, segitiga, atau lingkaran. Plato menjelaskan bahwa kebenaran dalam matematika merupakan sesuatu yang pasti. Kebenaran matematika tidak bergantung pada apa yang dikatakan oleh setiap orang. Hal ini harus diikuti oleh kebenaran objektivitas matematika. Selanjutnya ada Euclid. Euclid dianggap sebagai guru matematika abadi dan matematikawan terbesar Yunani. Bahkan disebut sebagai bapak geometri. Euclid sangat berpengaruh terhadap perkembangan geometri, bahkan hingga muncul aliran geometri Euclid. Geometri Euclid ini sangat mempengaruhi kegiatan manusia, misalkan membantu dalam pengukuran tanah, mengukur jarak ke benda-benda yang letaknya jauh, serta membantu mereka dalam membuat jalan. Euclid menulis buku klasik berjudul Elemen. The Element dapat dikatakan karya fenomena pada zaman itu, terdiri dari 13 buku yang tersusun berdasarkan tema dan topik. Setiap buku diawali dengan definisi postulat hanya untuk satu buku, proposisi, teorema sebelum ditutup dengan pembuktian. Buku ini juga menjadi buku teks geometri dan logika pada awal tahun 1700. Yang pertama ada buku dengan judul Dasar-dasar Geometri, ada teori segitiga, sejajar, dan luas. Terus ada buku kedua, Aliran Geometri. Buku ketiga, Teori-teori tentang lingkaran. Buku keempat, Cara-cara membuat garis dan gambar melengkung. Buku kelima, Teori tentang proporsi-proporsi abstrak. Buku keenam, Bentuk yang sama dan proporsi-proporsi dalam geometri. Buku ketujuh, Dasar-dasar teori bilangan. Buku ke-8, Proporsi-proporsi lanjut dalam teori bilangan. Buku ke-9, Teori bilangan. Buku ke-10, Klasifikasi. Buku ke-11, Geometri 3 dimensi. Buku ke-11, Mengukur bentuk-bentuk. Buku ke-12, Bentuk-bentuk trimatra atau 3 dimensi. Selanjutnya ada 5 postulat Euclid. Yang pertama, sebuah segmen garis bisa digambar dengan menghubungkan dua sembarang titik. Yang kedua, ada setiap segmen garis bisa diperpanjang tak terbatas dalam garis lurus. Yang ketiga, diberikan sebuah segmen garis, sebuah lingkaran bisa digambar dengan segmen garis tersebut sebagai jari-jari dan salah satu ujung segmen garis sebagai pusat. Yang keempat, semua sudut siku-siku itu kongruen. Dan kelima, jika terdapat dua garis yang memotong garis ketiga sedemikian hingga jumlah sudut dalam pada salah satu sisinya kurang dari dua sudut siku-siku, maka kedua garis tersebut pasti berpotongan satu sama lain pada sisi tersebut jika garisnya diperpanjang cukup jauh. Di sini postulat adalah suatu pernyataan yang dianggap benar tanpa bukti. Selanjutnya ada Aristoteles. Dikenal sebagai penyusun hukum dasar logika pertama kali dalam bentuk uraian sistematis, seperti terdapat dua atau lebih premis yang sudah kita pelajari di materi logika matematika. Aristoteles disebut sebagai bapak logika. Sebenarnya Aristoteles adalah seorang filsuf dan ahli biologi, tetapi dia selalu melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan para matematikawan. Karyanya ini menggambarkan kecenderungannya akan analisis kritis dan pencarian terhadap hukum dunia dan keseimbangan pada dunia. Di anggota politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fathia. Baik, terima kasih Rani. Selanjutnya ada Archimedes. Nah, biasanya kan kita sering dengar Archimedes ini di fisika ya, cuman beliau tersebut adalah
matematikawan juga, matematikawan Yunani. Nah, Archimedes ini dikenal sebagai seorang matematikawan, fisikawan, astronom, sekaligus filsuf. Nah, Archimedes ini memiliki hukum Archimedes yang berbunyi suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, Archimedes menemukan hukum ini saat diperintahkan oleh Raja Hero II untuk memeriksa keaslian mahkota barunya. Rupanya, Archimedes ini sangat bersungguh-sungguh dan berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Tapi saat mandi nih, dia berendam di dalam bak mandi, dia kan masih memikirkannya. Nah, di situ justru dia melihat nih bahwa air di dalam bak mandinya yang tumpah keluar itu sebanding dengan berat tubuhnya. Selain itu, kontribusi Archimedes lainnya dalam matematika adalah bilangan pi. Ini adalah bilangan yang didapat dari pembagian keliling lingkaran dengan diameternya. Pi itu yang kita tahu adalah 3,14 dan seterusnya, yang panjang banget gitu. Lalu menurut penulis Yunani, yaitu Athenaeus dari Neucrates, kalau Archimedes ini ditugaskan lagi nih oleh Raja Hero II untuk merancang sebuah kapal besar yang bisa dijadikan sebagai kapal pesiar sekaligus kapal angkatan laut. Namun, jenis kapal seperti ini akan sangat besar dan sejumlah air laut berpotensi untuk masuk ke lambung kapal. Untuk mengatasi masalah ini, Archimedes merancang sebuah alat yang berbentuk tabung dengan bilah spiral seperti baut atau sekrup di dalamnya sehingga dinamakan baut Archimedes atau Archimedes screw. Oke, baik, segitu materinya sudah selesai, lalu ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita yang akan dijelaskan oleh Rani terlebih dahulu. Ya, terima kasih Fatia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sofia Rengganis dari kelompok 1. Siapa yang menemukan matematika di Yunani? Nah, matematika Yunani diyakini dimulakan oleh Thales dan Miletus, kira-kira 624 sampai 546 sebelum Masehi. Dan Pitagoras dari Samos, kira-kira 582 sampai 507 sebelum Masehi. Meskipun perluasan pengaruh mereka dipersengketakan, mereka mungkin diilhami oleh matematika Mesir dan Babilonia. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nuke Verly, kelompok 4. Berikan contoh dari pengetahuan Plato. Contohnya tuh terdapat banyak segitiga yang bentuknya berlainan menurut pengetahuan indera atau pengetahuan pengalaman. Jadi, menurut pengetahuan pengalaman dan indera itu terdapat banyak segitiga yang bentuknya berlainan. Seperti ada segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan lainnya. Tetapi dalam ide atau pikiran, bentuk segitiga tersebut hanya satu dan tetap. Nah, dan ini menurut pengetahuan akal. Nah, jadi menurut pengetahuan akal itu segitiga itu hanya satu, yang sisinya tuh hanya 3, itu segitiga gitu. Seperti itu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fatia. Oke, baik. Terima kasih, Rani. Oke, ada pertanyaan ketiga dari Askia Fikriyati dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana gambaran pemikiran matematikawan sekarang terhadap matematika Yunani? Nah, seperti yang kita tahu, Thales dan Pitagoras mempelopori pemikiran dalam bidang geometri. Tetapi Pitagoraslah yang memulai melakukan atau membuat bukti-bukti matematika. Nah, persoalan geometri dan aljabar kuno dapat ditemukan di dokumen yang tersimpan di Berlin. Nah, saat itu ada nih salah satu persoalan, yaitu memperkirakan panjang diagonal suatu persegi panjang. Mereka menggunakan hubungan antara panjang sisi-sisi persegi panjang yang kemudian mereka menemukan
dengan nama Teorema Pitagoras, yang padahal Teorema Pitagoras ini sebetulnya telah digunakan lebih dari 1000 tahun sebelum ditemukan. Jadi sebenarnya si Teorema Pitagoras ini ya memang sudah ditemukan oleh Pitagoras dan ternyata terbukti nih masih bisa digunakan sampai sekarang. Nah, selain itu, prestasi bangsa Yunani kuno yang monumental adalah adanya karya Euclides tentang geometri aksiomatis. Nah, tadi kan ada uh, karya-karya si Euclides ini kan, terus ada sumber utama untuk merekonstruksi pra-Euklidan, buku karya Euclides bernama Elemen, yang tadi ada 13 bab, yang artinya unsur-unsur, di mana sebagian besar isinya masih relevan dan digunakan hingga saat ini. Nah, selain itu juga ada Abu Wafa, yaitu matematikawan Islam. Nah, beliau ini pernah memberikan komentar-komentar terhadap karya-karya ahli matematikawan Yunani seperti Euclides tadi dan Diopantus. Beliau juga membuat tabel-tabel astronomi yang disebut Al-Wahid. Jadi kalau dibilang masih relevan atau tidak sampai sekarang, tentunya masih relevan. Mungkin jika memang kayaknya sih kalau untuk diperbaiki, sepertinya kayak hanya dikomentari dan didiskusikan lagi, tapi kebanyakan masih relevan karena tentunya orang-orang matematikawan zaman dahulu ini sudah memikirkan baik-baik. Seperti yang kita tahu kan Yunani sendiri memiliki ilmu filsafat yang disebut filsafat sebagai mother of science kayak gitu. Jadi mereka ini dicari dulu gitu ke akar-akarnya, tidak sembarangan. Makanya masih relevan sampai sekarang. Nah, yang tadi filsafat mother of science tadi akan dibahas di pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Azahra Widyaningrum dari kelompok 7, yaitu kenapa filsafat disebut sebagai mother of science. Nah, karena di dalam filsafat mencakup berbagai ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia, di mana filsafat dibagi menjadi dua bagian, yaitu filsafat praktis dan filsafat teoritis. Filsafat praktis meliputi norma-norma, urusan rumah tangga, dan sosial politik. Sedangkan filsafat teoritis meliputi ilmu pengetahuan alam, ilmu eksakta dan matematika, serta ilmu ketuhanan dan metafisika. Filsafat harus melalui sebuah proses pemikiran panjang karena filsafat adalah sebuah upaya manusia untuk memahami sesuatu nih secara sistematis dan kritis. Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat ilmu adalah dasar yang menjiwai dinamika proses kegiatan untuk memperoleh pengetahuan secara ilmiah. Seperti itu. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.